Shalom shalom saudara, selamat malam, selamat ketemu lagi di dalam One Way Ministry. Saya percaya pada malam hari ini menjelang subuh ini kami yakin, saya yakin ya, bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita umat-umat pemenang yang sudah dipilihnya untuk menjadi umat pilihannya. Bahkan kita selalu diberikan yang terbaik atas setiap kehidupan kita ya, sebagai anak-anaknya Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu iya dan amin. Terjadilah rema-rema-Mu atas tubuh kami, dan kami yakin Kau yang mengawali dan mengakhiri. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu. Firman-Mu berkuasa mengubah setiap pendengar firman-Mu dan mengubah setiap penyedia sarana YouTube, juga media-media yang lain, juga orang yang menjadi saksi-Mu untuk mengeser firman ini. Dan kami yakin channel ini ada karena Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang mengirimkan orang-orang untuk melihat channel ini. Dan kami yakin itu semua karena anugerah dan penyertaan-Mu bagi kami semua sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang Kau persatukan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan kuasa firman-Mu yang sanggup bekerja mengubahkan hidup kami berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan keinginan-Mu bagi kami, alat-alat kerajaan-Mu, alat untuk kemuliaan-Mu. Engkau pakai kami semua menjadi saksi-Mu dan pemberita-pemberita Injil dengan sukacita dalam tuntunan kebenaran-Mu, dalam sukacita dan damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya saya agak capek hari ini ya, tetapi karena cinta ya, karena sukacita yang dari Tuhan itu yang gak bisa untuk memberhentikan saya untuk memberitakan firman ini ya. Kiranya doa-doa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita orang-orang percaya mempersatukan Indonesia, yaitu orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus. Apapun denominasi gereja kita itu nggak penting di hadapan Tuhan, karena denominasi gereja bukan yang menyelamatkan kita saudara. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesusnya. Jadi denominasi gereja itu hanya sebagai salah satu alat untuk kita semakin cinta dengan Tuhan, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, di mana Tuhan tempatkan kita, sesuai denominasi gereja yang Tuhan pakai untuk pertumbuhan rohani keimanan kita kepada Tuhan. Dan saya tidak bisa menganggap bahwa denominasi A, B, C, dan D itu benar atau tidak. Yang penting kata Tuhan itu cuma satu saudara. Jadilah pelaku firman, setialah sama Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti takut untuk berbuat dosa dan melanggar perintah-perintah Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu maksud Tuhan. Jadi saya nggak mementingkan itu denominasi gereja. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam isi hati Allah melalui saya, yaitu jadilah pelaku-pelaku firman. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita untuk bisa menjadi pelaku firman, yaitu hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang di atas, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kata Tuhan, itulah bukti bahwa kamu mengasihi aku, Allah yang tidak kelihatan. Buktikan dulu sama saudara seiman, saudara sesama manusiamu. Sesama manusia itu jadi semua orang, bukan karena denominasi gereja, bukan karena golongan, bukan karena ras, bukan karena kekayaan, bukan karena cacat ndak cacatnya manusia. Itu yang harus kita kasihin, berartinya all, semuanya kata Tuhan. Itu bahwa bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan pada saat kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri.
Ayat firman Tuhan di Matius 22 ayat 37-39 ini selalu saya ulang-ulang dan saya selalu ulang-ulang karena semua kitab Taurat dan kitab Injil itu semua cuma menjadi dua bagian ini ayatnya ya. Disimpulkan menjadi dua ayat ini. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan hukum yang kedua yang sama dengan di atas. Ya, sama dengan saudara. Sama dengan. Nah, itu saudara. Namanya sama dengan itu berarti ya sama saudara. Nggak ada bedanya, yaitu kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayo ngomong lagi, nggak bisa begitu. Kalau kalian nggak punya Tuhan ya nggak bisa. Pakai kekuatan diri sendiri selamanya impossible saudara. Nah, kalau di dalam Tuhan nothing impossible gitu. Karena Tuhan yang memampukan kita. Bukankah Tuhan sudah katakan, aku beri kamu apa? Seorang penolong yang setia menolong kamu berjalan dalam kebenaran Allah. Siapa dia? Roh Kudus. Nah, kalau kamu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus pasti bisa ya, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Berarti bisa saudara. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan, jadi kita ini hendaklah diatur oleh Tuhan. Karena kita ini miliknya ya. Sekali lagi saya katakan kita ini miliknya, berarti kita itu tidak berhak mengatur kehidupan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, saya ulang-ulang terus ini supaya kita menjadi manusia-manusia yang benar-benar mencintai Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Penting sekali saudara ya. Kemudian Allah juga ingatkan lagi kepada kita, janganlah kita membeda-bedakan sesama manusia. Bukankah kita ini dicipta serupa segambar dengan Allah? Benar enggak saudara? Nah, kalau kita itu dicipta serupa segambar dengan Allah, berarti kita ini paling tidak karakter ilahi itu harus ada di dalam kita. Makanya di perjanjian baru apa dikatakan? Akulah kepala dan kamulah anggota-anggota tubuh Kristusku, kata Tuhan. Berarti kalau tempat kepala ini Kristus, kan berarti pikiran kita harus pikiran Kristus. Pandangan kita pandangan Kristus, pendengaran kita pendengaran firman Tuhan yang membawa kita semakin cinta sama Kristus. Perkataan kita perkataan yang membawa berkat bagi orang banyak dan melakukan mujizat-mujizatnya demi untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Amin saudara. Nah, itulah firman Tuhan. Jadi nggak ada firman Tuhan yang sulit saudara. Semuanya itu nggak ada yang sulit. Yang mempersulit itu kedagingan kita. Karena kita mau berontak di hadapan Tuhan seperti Lucifer ya. Yaitu malaikat Tuhan yang ingin menyamai Tuhan. Kita seringnya gitu ya saudara. Hawa nafsu kita, kedagingan kita ingin menyamai Tuhan. Kalau nggak kecapai hawa nafsu kita, terus akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Tuhan nggak adil, Tuhan pilih kasih, Tuhan tang ting tung, Tuhan tang tong tong. Nah, itulah seringnya kita manusia, hawa nafsu. Saudara, kenapa Tuhan dikatakan kok nggak bisa, nggak adil? Gini saudara, saya tahu kita itu manusia kan begini umumnya, pinginnya berbuat dosa, tetapi kalau berdoa kepada Tuhan, pingin doanya dijawab. Benar enggak saudara? Nah, itulah ketidakadilan kita sebetulnya. Ya, saya ingatkan lagi, sebetulnya kita lebih tidak adil lagi terhadap diri kita. Semua manusia rata-rata tidak adil. Berbuat dosa melalui perbuatan tubuhnya, tapi nanti rohmu yang dihakimi sama Tuhan. Kamu nggak pernah adil, rohmu itu selalu mengingatkan kita, ayo jangan, karena roh kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita diingatkan, jangan itu dosa, jangan kau perbuat, tetapi daging kita tetap dengan hawa nafsu, dengan semangatnya berbuat dosa, ditipu oleh bapa pendusta melalui keadaan zaman ini, ya toh. Akhirnya tubuh berbuat dosa dan roh kita nanti yang dihakimi, yang menanggung akibatnya. Mending saudara kalau
dihukum seumur hidup, umpamanya umur saya 5 tahun, berarti saya dihukum seumur hidup saya, berarti cuma 5 tahun. Nah, padahal di dalam Tuhan tidak ada begitu, saudara. Hukum Tuhan itu kalau sudah roh itu, namanya roh itu kekal. Kalau daging itu ada batas, ada waktu selama kita hidup di dunia. Tetapi kalau roh itu tidak bisa, saudara. Roh itu kekal hukumnya. Jadi kalau dihukum nanti karena perbuatan dosa daging kita di dunia ini, roh kita nanti yang dihukum kekal, saudara. Nah, yang tidak adil sebetulnya siapa? Allah atau diri kita, saudara? Nah, saya kasih contoh kenapa Allah kok dikatakan tidak adil. Menurut saya Allah adil. Yang tidak adil diri kita. Berbuat dosa tetapi kalau berdoa kepada Tuhan minta dijawab doanya. Ya toh? Kan setan bilang begini, loh Tuhan, anakmu itu berbuat dosa, kok tidak dihukum? Kok engkau berkati terus? Berarti engkau Allah yang tidak adil. Nah, itu setan itu mengklaim janji Allah yang sebagai Allah yang adil. Makanya Allah nggak bisa menurunkan berkat ke kita. Kita itu sebetulnya Allah itu kasihan terhadap kita. Wong kita ini ciptaannya, saudara. Saudara nggak percaya. Sekarang gini, kalau saudara-saudara yang belum menjadi orang tua mungkin belum mengalami hal ini ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah menjadi orang tua, ini saya ingatkan nih. Pada saat kita menjadi anak, ya, nggak jadi orang tua pun, kita akan tahu bahwa orang tua tanpa diminta pun sudah memenuhi keinginan kebutuhan kita. Bahkan orang tua akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Benar enggak, saudara? Ya? Nah, benar toh? Bahwa orang tua akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan kalau orang tua itu kalah pinter dengan anaknya, kalau bisa anaknya lebih pinter, bahkan lebih sukses dari orang tuanya. Ini akan saya cerita, saya bongkar ini ya. Di dunia itu cuma 3 hal yang diajarkan di dunia, yaitu hikmat dunia ini ya. Yang saya katakan itu enggak benar, bukan enggak benar, tapi itu baik. Baik tapi belum tentu benar ya. Di dunia itu pasti diajarkan kalau mulai lahir apa, saudara? Orang tua mesti bilangnya apa? Kamu jadi anak yang soleh ya. Anak soleh, anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa, ya toh, berbakti sama orang tua, pinter cari uang ya. Sekolah sing pinter, nanti naik sudah kerja pinter cari uang. Enggak pinter cinta sama Tuhan. Ya, enggak pinter cinta sama Tuhan yang diutamakan. Pinter cari duit, berbakti sama orang tua. Lah, menjadi anak yang soleh ini tidak ditekankan, saudara. Ya, sing penting kamu itu bisa berbakti bagi nusa dan bangsa, berbakti sama orang tua, sekolah sing pinter, bisa cari uang. Lah itu semua pada saat kita mati nggak ditanyakan sama Gusti Allah, sama Tuhan, sama Allah kita, itu tidak ditanyakan, saudara. Ya kan? Tetapi itu yang kita kejar. Harapan kita itu adalah hidup kekal, saudara. Jangan hanya sebatas di dunia tok, ya toh, sia-sia. Kalau Tuhan katakan, hendaklah engkau menyimpan hartamu di surga yang tidak habis dimakan ngengat dan karat. Ya, dah ya. Nah, karena kebiasaan dunia ini, yaitu menghormati orang tua, berbakti bagi nusa dan bangsa, dan pinter sekolah, dan nanti kalau sudah lulus sekolah pinter cari duit, ya. Tuhannya hilang, saudara. Itulah hikmat dunia. Baik, saudara, baik, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Saya katakan di hadapan Tuhan, kenapa? Karena yang ngerti benar salah masuk surga atau tidak cuma Tuhan. Kita sesama manusia tidak akan pernah tahu itu, termasuk saya. Jadi kalau saya yakin, cuma saya imani, saya doakan, saya berharap semoga semua orang-orang di dalam yang menjadi pelaku-pelaku firman ini diterima Tuhan dan diampuni semua dosanya dan hidup benar sesuai firman Tuhan. Nah, kalau sudah hidup benar sesuai firman Tuhan, dituntun Roh Kudus, pasti masuk surga, saudara.
Tetapi saya nggak bisa katakan itu gitu loh. Karena yang ngerti, yang menghakimi manusia itu nanti Tuhan sendiri. Kamu masuk surga, masuk neraka. Yang ngerti pertimbangan itu Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dibohongi dengan akal-akalan kita. Karena Tuhan mengerti pikiran kita, hati kita, pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita. Tuhan tahu semuanya. Bukankah Allah kita Allah yang Immanuel? Bukankah kita kalau pada saat kita berbuat dosa kita nggak merasa bahwa Allah itu Immanuel, saudara? Nah, itulah yang membuat kita semakin diperbudak oleh kuasa kegelapan, yaitu bapa pendusta. Sejak dari dulu bapa pendusta itu selalu membohongi kita supaya kita lepas dari firman Tuhan, membuat malaikat Tuhan, 1000 malaikat Tuhan bersedih. Satu orang diselamatkan, 1000 malaikat Tuhan bersorak-sorai. Tetapi ingat, satu manusia berbuat dosa, 1000 malaikat Tuhan bersedih hati. Dan Tuhan juga tambah nangis lihat perbuatan saudara begitu. Ya, ayo orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus bertobat. Orang yang sudah kenal Tuhan Yesus tapi masih melakukan dosa bertobat, ya toh. Orang yang sudah kenal Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman, ayo beritakan Injil. Jadikan berkat bagi sesamamu. Nah, yang kedua sekarang poinnya. Setelah diingatkan Tuhan sebegitu banyaknya dasar-dasar keimanan kita di dalam Tuhan, ada lagi saudara yang kita diingatkan Tuhan saat ini. Janganlah engkau melakukan segala sesuatu itu merasa bahwa dirimu itu milikmu. Nah, itu saudara, kamu itu sudah dibayar dengan darah Yesus yang mahal di kayu salib. Ya, zaman dulu orang kalau sudah dibeli budak itu terserah yang membeli. Ya, Tuhan cuma menganjurkan kita sebeli dilunas dengan darahnya yang mahal. Tuhan Yesus cuma menganjurkan, ayo kamu jadi pelaku firman. Setiaus sama firmanku, lakukan firmanku, biar kerajaan Allah datang atasmu. Apa kerajaan Allah? Kebenarannya, firmannya menuntun hidupmu, dan kamu akan mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, itu saudara. Makanya ayo sekarang ini balik ke Tuhan dengan benar. Semua yang sudah saya ceritakan di awal nanti direwind lagi supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Jangan sampai tidak menyenangkan Tuhan, ya. Kita itu selalu seperti domba peraduan, diapusi sama bapa pendusta dengan hikmat-hikmat duniawi, ya toh, dengan keadaan duniawi ini, sehingga hawa nafsu kita tertipu dan kita dipikat olehnya dan kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, ya. Itulah saudara, pada saat kita lepas dari firman Tuhan, makanya Tuhan katakan apa? Kalau kamu menghadapi bapa pendusta, kamu harus menggunakan firman Tuhan, pedang roh, Efesus 6 saudara. Ya, dibaca pasal 6 itu semua. Gunakan pedang roh, berikat pinggang kebenaran sing seret, ya, ikat pinggangnya. Jadi hidup di dalam kebenaran itu harus seret banget, harus cong gitu ya, tentang kebenaran, ya toh. Berbaju sirah keadilan, berketopong keselamatan, rela memberitakan, berkasut rela memberitakan Injil keselamatan yang membawa damai sejahtera, dan gunakanlah pedang roh, yaitu firman Tuhan, ya. Kalau Roh Kudus sudah ingatkan, ayo Bambang itu enggak dosa lo, enggak boleh lo, ya, gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke session berikutnya dan kita akan bertemu lagi di dalam One Way Ministry. Masih banyak yang Tuhan harus ingatkan lagi
di season berikutnya ini ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau selalu yang terbaik bagi umat-Mu, bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau selalu mengingatkan kami semuanya untuk fokus kembali, untuk fokus kembali, untuk fokus kembali menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi anak-anak-Mu setia yang taat, supaya kami dapat mengerti bahwa hidup kami ini milik-Mu, dan 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 hidup kami ini milik-Mu. Jadi Engkau yang mengatur kehidupan kami untuk menjadi kami terang bagi sesama manusia, dan terang bagi sesama manusia, dan terang bagi sesama manusia, untuk bermanfaat, untuk mengasihi sesama seperti diri kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat Tuhan. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau telah melepaskan kami dari yang jahat, dan Engkau telah melepaskan kami dari segala pencobaan. Biar kami tahan uji, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika Engkau yang memiliki kerajaan, memiliki kuasa, kemuliaan, siapakah lawan kami? Tidak ada. Karena Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah kebesaran kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami terima dengan penuh sukacita, bersyukur, tekun, berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan kami sudah menerima apa yang tak sempat kami pikir, renungan rancangan atas kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami yakin Tuhan bahwa kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Dan semua pendengar firman-Mu sudah melakukan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan Kau terjadilah menurut firman-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di season berikutnya, karena masih bersambung lagi ini firman-Nya. Haleluya. Amin.